Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Di season ini kita akan membahas mengenai primary key. Jadi di setiap tabel sangat dianjurkan sekali untuk membuat primary key karena primary key merupakan hal yang sangat penting pada sebuah tabel. Karena dengan primary key kita bisa mengidentifikasi setiap row pada tabel. Jadi primary key adalah kolom ataupun sekelompok kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi baris yang sifatnya unik pada sebuah tabel. Nah, untuk membuat primary key, ya, kita akan contohkan ya. Sebelumnya sudah pernah kita singgung terkait dengan primary key. Kali ini kita akan bahas jauh lebih dalam terkait dengan primary key. Jadi ketika primary key dibuat, itu akan otomatis dibuatkan indeks yang sifatnya itu bit3. Kita akan coba create ya. Create table di sini. Misalkan saya akan membuat tabel barang. Nah, di sini ada 3 kolom barang ID. Ini misalkan serial. Nah, kita bisa mendefinisikan primary key di sini. Primary key seperti ini. Dengan cara inline kolom. Kita menggabungkan dengan pendefinisian kolom seperti ini. Nah, seperti ini kita lakukan jika primary key itu hanya 1. Tapi kalau lebih dari 1 disarankan memang tidak akan bisa menggunakan cara seperti ini, tapi harus dengan definisi primary key sendiri. Kita akan coba dengan 1 primary key. Kemudian di sini ada nama. Sini varchar 100. Kemudian 2 aja deh biar lebih simpel ya. Ini kalau kita jalankan. Nah, ini sudah. Ini tabel sudah memiliki primary key. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendefinisikan primary key tidak inline di dalam kolom. Kita drop dulu. Drop tabel barang. Nah, kita drop dulu. Jalankan. Nah, ini sudah berhasil di drop. Nah, ini kita setelah serial ini kita hapus primary key-nya yang ini. Nah, kita akan tempatkan di bagian bawah. Nah, di sini kita definisikan primary key seperti ini. Nah, kita bubuhkan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kita definisikan kolom yang mana yang akan dijadikan primary key. Misalkan yang ini ya. Kita definisikan di sini barang ID seperti ini. Cara seperti ini kita juga bisa melakukannya. Nah, kita jalankan. Nah, ini berhasil kita buat ya. Kemudian kalau misalkan kita memiliki lebih dari 1 primary key, bagaimana caranya? Caranya kita pisahkan dengan tanda koma. Misalkan kita memiliki tabel penjualan ya. Nah, seperti ini. Ada penjualan ID. Ini misalkan integer. Kemudian kita juga ada jumlah. Ini integer. Kemudian kita ada harga. Ini money. Nah, kemudian kita definisikan di sini untuk barang ID-nya. Barang ID ini integer seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita bubuhkan 2 buah primary key. Primary key. Nah, kita definisikan penjualan ID. Kemudian barang ID seperti ini. Nah, kita langsung definisikan kedua-duanya pada definisi primary key. Kita jalankan, ini sudah berhasil kita jalankan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan primary key untuk tabel yang sudah ada, sudah jadi tapi belum ada primary key-nya. Ini kita drop dulu ya penjualannya.
Kita drop dulu penjualan. Nah, kita drop. Kemudian kita akan hilangkan yang ini. Kita akan remark untuk yang pembuatan primary key-nya. Ini kita jalankan. Nah, sekarang kita bisa melakukan add primary key di sini. Dengan cara apa? Alter table. Tabel apa? Penjualan. Add primary key. Nah, kita definisikan yang ini. Nah, kita jalankan. Kita run. Nah, ini sudah berhasil kita jalankan. Kemudian kita juga selain bisa menambahkan primary key pada table, kita juga bisa menghapus primary key pada table. Nah, untuk menghapus primary key pada table, kita harus mengetahui constraint-nya namanya apa. Caranya kita bisa dengan select bintang from. Nah, kita menggunakan pj constraint ya. pj constraint yang ini. Misalkan kita aliaskan dengan p. Kita inner join-kan dengan pg class. Nah, ini aliaskan dengan c. On. Nah, c dot oid sama dengan p dot con rel id. Apa ini? Control ID. Nah. Oke. Kita kemudian tambahkan kondisi where real name. Nah, kita masukkan nama tabelnya. Yang ini penjualan ya ke sini. Sekarang kita jalankan. Nah, kita sudah memiliki nama dari constraint-nya. Nah, ini bisa kita lakukan untuk ngedrop. Nah, kita lakukan alter tabel penjualan, drop constraint. Nah, constraint apa yang mau dihapus? Yang ini kita copy ke sini, paste. Nah, ini bisa kita hapus. Kita jalankan. Nah, berhasil kita hapus. Jadi sebenarnya penulisan dari constraint-nya ini selalu seperti ini ya. Nama table, kemudian underscore, key seperti ini. Ini kalau misalkan kita lihat yang barang juga, di barang ini pasti pattern penulisannya seperti ini. Diawali dengan nama tabelnya, kemudian underscore, key. Tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman hafal tinggal langsung nggak perlu dilakukan query seperti ini untuk mendapatkannya. Tapi kalau memang tidak yakin, silahkan lakukan dengan cara query seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah bisa membuat primary key dengan cara inline kolom seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian kita juga bisa membuat primary key dengan mendefinisikan primary key seperti ini, yang kita bisa lakukan lebih dari satu kolom primary key. Kemudian kita juga bisa melakukan penambahan primary key pada tabel yang belum ada primary key-nya. Dan kita juga bisa melakukan penghapusan primary key. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.